Marilah berdoa. Bapa di surgalah yang maha rahim, kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu atas hidup kami, baik itu penyertaan keselamatan, berkat-berkat yang kami terima, dan pemakluman akan kesalahan dosa kami. Kami semua hendak memasuki masa Prapaskah. Di saat ini kami sedang bersiap-siap Tuhan. Sore hari ini kami akan membakar daun-daun palma yang Engkau berkati ini. Berkati ya Bapa, mampukan kami untuk menyadari kesalahan kami, bahwasanya kami itu adalah debu. Bapa, semua ini kami hantarkan dengan perantaran Putramu yang terkasih, yang bersama Dikau dan Roh Kudus Allah hidup berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu peristiwa, Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa kecilku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Adalah lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Ibu Bapak Prodiakon, Prodiakones yang terkasih, sore hari ini, malam ini, saya akan mengajak Ibu dan Bapak untuk merenung tentang sebuah kisah si daun palma kering. Ketika kita melihat daun-daun ini, mereka ini yang kering, coba kita bayangkan 1 tahun yang lalu, di mana daun-daun ini masih dalam keadaan segar, fresh, dipotong, banyak umat, ada sudah tersedia di depan, semuanya bagus-bagus. Untuk tujuan apa? Dibawa ke Ekaristi untuk digunakan melambai-lambaikan sebagai memoriam bagaimana Tuhan itu waktu itu dielulukan masuk gerbang Yerusalem. Hosana, Hosana, terpujilah nama Tuhan. Dia sebagai Raja. Setelah itu saya juga teringat
Kita sebagai pelayan sabda, sebagai kaki tangan altar, asisten imam, kita melakukan percikan kepada mereka ini, daun-daun ini, entah di dalam gereja, di luar gereja. Artinya apa? Daun-daun ini diberkati. Boleh kering tetapi ini sudah diberkati. Kemudian setelah itu si daun yang masih segar itu dibawa pulang umat. Mereka disimpan mungkin di talase yang ada salibnya, ditaruh di belakangnya, atau mungkin disalib di dinding, ditaruh di belakangnya. Yang pasti tempatnya terhormat dan layak, tidak disia-siakan. Bahkan tempat saya sampai berdebu 1 tahun yang lalu, sudah saya tumpuk di situ. Nah, Ibu Bapak Saudara, kembali lagi sore ini daun-daun ini berkumpul kembali, entah dari mana. Mereka berkumpul kembali, tetapi apa yang menjadi beda? Mereka sudah keriput, kering. Ini yang menjadi refleksi kita. Ada apa dengan mereka? Mau apa? Dibakar. Sekali lagi mereka dibutuhkan kegunaannya, kita perlu abunya. Itu yang menjadi refleksi kita. Nah, apa yang mau saya sampaikan dalam kisah tadi, itu sebenarnya hampir sama dengan kita sebagai orang beriman, pilihan Tuhan, murid-murid Tuhan, anak-anak terang itu, kita semua itu adalah pilihan. Boleh waktu itu kita masih muda, kita dipilih. Ada yang dari bukan kita menjadi pengikut Kristus. Semuanya itu dipilih, Tuhan yang memilih sendiri. Waktu itu, waktu sekarang ini kita. Tetapi dalam perjalanannya nanti orang-orang yang percaya itu juga mengalami berkat juga, dikuduskan juga, dimateraikan kekal dengan apa? Materai kekal sebelum menjadi murid Tuhan. Ayo, sakramen, baptis, itu pasti. Tidak akan bisa orang gereja itu tidak dibaptis. Gereja manapun semua harus dibaptis. Yang menjadi masalah cuma formanya tepat atau tidak. Itu. Tapi yang jelas itu dibaptis itu adalah ciri materai kekal menjadi murid Tuhan, menjadi anak terang. Dibaptis, dikuduskan. Bahkan ketika daun-daun ini diselipkan di tempat pajangan, itu adalah gambaran kita bagaimana kita itu berproses. Kita diutus mengalami pengalaman rohani, ujian rohani. Kadang ada suara-suara saya sudah melayani dengan berat, tetapi penderitaan hidup saya bertambah banyak. Saya pun mengalami juga. Tetapi itulah proses, diuji. Kita diuji di tempat, dan di suatu saat kita akan mengalami perubahan. Keriput ini adalah bentuk perubahan di iman kita, juga di tubuh kita, di luar kita. Mungkin kulit kita menjadi berkeriput, rambut kita menjadi memutih. Kita mengalami perubahan, baik secara rohani ataupun literal di tubuh kita. Kemudian di saat mereka berkumpul kembali itu juga gambaran kita. Di suatu saat kita juga akan nanti di puncak hidup kita akan mengalami apa? Misa apa? Oleh Romo, requiem, misa arwah. Itu fakta. Ini bukan untuk menakutkan, tetapi semua akan kembali ke dalam puncaknya. Seperti daun ini sudah mengalami puncak, mereka akan didoakan di ibadat ini untuk dibakar. Demikian kita kelak kita didoakan oleh imam. Dalam prosesnya memang kita prodiakon itu yang maju tempur duluan. Kita mendoakan duluan bagi yang meninggal, kemudian baru ada ibadat requiem. Setelah itu yang kotor-kotor di makam itu kita toh. Itu pasti prodiakon. Tapi itulah kita hidup kehidupan pelayanan. Dan setelah itu kita berbicara tentang abu. Itu akan selesai toh. Kita sudah mangkat. Kemudian abu, mengapa kita membicarakan abu? Ibu dan Bapak akan di saat ini yang untuk abu ini, pastilah Ibu dan Bapak akan saya ajak untuk masuk ke kitab Beresit atau Kejadian Purwaning Dumadi. Disitulah kita akan berefleksi di Kejadian bab 2 ayat 7. Itu bagaimana manusia itu diceritakan tercipta di awal mula. Bagaimana awal mula terjadinya manusia? Tuhan mengambil segumpal tanah, dibentuk langsung dengan tangannya. Itu artinya apa? Dia seorang seniman sejati, Tuhan itu. Jadi untuk melayani itu memang harus berjiwa seni ya. Ini fakta. Kalau yang bekerja itu otak kiri atau otak idealis, otak hitung, itu akan susah untuk melayani. Cocoknya bersekolah di bidang ekonomi karena hitungannya detail ya. Tapi untuk melayani itu memang harus banyak bekerja di otak kanan, kreatif. Ini yang menjadi susah. Tapi ini fakta, bukan karena saya seorang seniman saya membela diri, tidak. Tetapi itulah Tuhan pun juga seorang seniman, dia membentuk tanah itu menjadi sesosok seperti manusia, bukan dengan firman ya. Kalau kita melihat di penciptaan itu kan sampai 7 hari Tuhan selalu berfirman, jadilah terang, jadilah langit dan bumi, jadilah seisi
tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, selalu dengan firman khusus untuk manusia dengan tangannya sendiri. Di ayat 7 itu dikatakan terakhir dihembuskan nafas hidup di hidung orang itu dan jadilah ia makhluk yang hidup. Dengan demikian kita akan berpikir, kalau demikian manusia itu ada dua unsur, yaitu apa? Raga dan jiwa, roh. Jadi ada fisiknya, tanah liatnya, dihidupkan dengan roh Allah, dihembuskan, ruah Adonai, roh Allah sendiri, dan jadilah ia makhluk yang hidup. Ini yang harus kita pahami. Manusia itu tanpa roh Allah hanya seonggok daging. Dan ini luar biasa. Ketika kita berpikir, coba kitab mana yang mengajarkan bahwa manusia itu dari tanah? Ada enggak kitab tertua di dunia ini? Yang paling tua sekalipun, tulisan filsafat siapa? Tidak ada, hanya kitab suci yang mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah oleh Allah sendiri. Dan tidak hanya itu, bahkan dunia kedokteran itu ya, kalau kita belajar sedikit, ternyata unsur-unsur di bumi ini, di alam ini juga terdapat di manusia. Ada yang tahu unsur bumi, unsur alam yang juga terdapat di tubuh manusia? Udara yang kita hidup namanya apa? O2, oksigen, ada di tubuh kita. Kebalikannya oksigen? CO, karbon, itu perut kotoran kita, kentut keluarnya. Ada lagi, kalau kita butuh minum itu kita perlu apa? Ya, airnya itu ada kandungannya apa? Mineral. Itu butuh di bumi ada itu, di tubuh kita juga perlu itu. Kita juga perlu yang namanya kalau sudah tua itu biar tulangnya kuat itu zat apa? Kalsium ada juga. Ada juga yang namanya kalau kita makan kangkung itu zat apa? Zat besi, magnesium. Ada lagi mungkin sulfur, belerang dan sebagainya. Itu semua terdapat di alam ini, di bumi ini, dan itu ada di tubuh manusia. Dengan demikian tepat sekali kalau manusia itu dari tanah. Ini luar biasa. Dengan demikian kita berpikir waktu penciptaan itu Tuhan itu membentuk manusia itu menjadi kompleks, menjadi portable. Jadi Tuhan itu mengekstrak sebuah makhluk manusia itu yang sebenarnya itu kumpulan dari zat alam, diekstrak menjadi manusia. Kalau di kedokteran kan itu kapsul gitu namanya. Kalau di hidup ini itu manusia. Jadi benar sekali kita bisa mengimani secara iman ataupun pengetahuan. Kitab suci berkata benar, manusia dari tanah. Tuhan sudah mengatakannya. Nah ini beberapa supaya kita lebih memahami dari mana kita itu berasal. Dengan demikian kita akan berpikir. Kalau kita berpikir jauh, saya akan ajak tentang apa yang kita baca di kitab suci tadi. Di kitab suci kan dikatakan bahwa orang itu telah menuruti segala perintah-perintah Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan satu kurangmu, bro, kamu harus menjual hartamu supaya kamu mendapatkan hidup yang kekal. Nah, Tuhan mengatakan betapa sukarnya orang yang beruang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan demikian, apakah orang kaya itu pasti celaka? Celaka enggak? Orang kaya itu berkebanyakan uang itu celaka enggak? Dengan demikian, karena Tuhan mengatakan alangkah sukarnya orang yang beruang untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya kalau kita mencerna ini, kebanyakan pelan-pelan sabda cuma berhenti di sini. Berhenti karena seolah-olah orang kaya itu pasti celaka. Di situ kita sudah menjudge orang, kita sudah menghakimi orang. Tetapi poinnya bukan di situ. Coba di ayat 27 Tuhan itu mengatakan bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi semuanya mungkin di hadapan Tuhan. Ini kata kuncinya. Jadi kita diberikan berkat kaya itu bonus. Itu menjadi berkat kalau itu bisa digunakan dengan bijaksana. Tetapi itu sedikit orang yang bisa. Ini yang menjadi Tuhan, katekesenya Tuhan, supaya kamu berhati-hati. Alangkah sukarnya. Bukan berarti tidak mungkin, tetapi bisa. Tapi persentasenya tipis. Alangkah sukarnya. Dengan demikian orang kaya pun bisa masuk surga. Semuanya itu mungkin bagi Tuhan. Kalau Ia menghendaki itu mungkin. Tokoh-tokoh kitab suci yang kaya siapa? Yang berkelimpahan harta? Raja Salomo, ada Raja Daud, Abraham, semua diberkati dengan kelimpahannya. Tetapi itu semua pilihan Tuhan. Dan Ibu Bapak, ini sebagai panglimbang, siapakah kita? Entah kita mau punya kelebihan atau kita berkekurangan, tetapi kita bukan apa-apa, kita hanya abu. Ini harus kita pikir. Kita boleh menderita dalam hidup, tetapi semuanya akan bertitik sama. Kita dibakar, kita akan bertemu Dia. Yang menjadi masalah bukan karena peristiwanya terjadi, kita akan mengalami itu.
Tetapi yang menjadi masalah itu kesiapan kita, siapakah kita, itu yang menjadi pokok masalahnya. Seperti Tuhan katakan, itu mungkin bagi Allah, bagi manusia itu mustahil. Kalau kita bisa ngugemi dawuh, ya, neges, ngemban, sama neces, bahasanya komplit gitu. Itu kita bisa, tapi ini perlu belajar yang terus menerus. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, ini yang bisa saya berikan sebagai pemahaman tentang sebuah daun, bahwa ini juga menjadi refleksi kita bahwa Allah itu sangat mengasihi kita, supaya kita itu lebih bertumbuh, lebih memahami siapa sih kita lebih dari debu. Menjadi refleksi yang sangat luar biasa, supaya kita semakin kuat dan kita semakin percaya sebenarnya dialah Dia yang ada di sana, Sang Penyelamat itu. Ibu, Bapak, dan Saudara, sekiranya ini yang bisa saya berikan, dan kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.